Hai guys. Kok jadi hai guys sih? Ya pokoknya hai teman-teman ngobrol. Ya, teman Budi di sini. Hari ini gue mau podcast dan kalau sebelum-sebelumnya itu podcastnya itu kan cuman suara aja ya audio. Sekarang udah ada perkembangan nih karena teman-teman semua itu kan udah pengen katanya bang mana sekalian dong kalau podcastnya sama videonya gitu atau mana bintang tamunya pengen kelihatan orangnya. Nah, ini spesial nih hari ini nih. Jadi hari ini sangat spesial. Ini pertama kalinya podcast menggunakan video dan orang yang diundang pun sangat spesial. Orangnya itu dari Jepang. Asli ini ada di sebelah gua nih. Makanya tema di sini nih kok bisa Jepang gitu kan. Ya oke mungkin aku sih jadinya mungkin gue memperkenalkan dulu ya. Ini yang di sebelah ini namanya Mulia, nama lengkapnya itu nanti bisa sama dia jelasin sendiri. Dan dia itu ini teman di kosan dulu waktu kuliah di UNB, jadi Universitas Nusa Bangsa atau Universitas Negeri Bogor. nggak kalah lah sama nggak kalah lah sama kampus-kampus yang lainnya. Nah, mungkin Kang bisa memperkenalkan langsung sendiri Kang, mangga. Gue Mulya Insan Abdillah. Gue sekarang posisi lagi di Jepang, lebih tepatnya di daerah Kayama. Mungkin itu dulu aja lah pembahasan awal, nanti bisa digali lagi. Oke. Jadi Kang Mulya ya. Ini Kang Mulya itu, ini pertanyaan yang paling mendasar ini, menjawab dari temanya ya. Kok bisa gitu Jepang yang dipilih? Kenapa nggak Arab gitu ya? Iya, kenapa nggak Arab gitu? Kenapa kok pilih Jepang gitu? Kenapa nggak Arab gitu? Ya, rezekinya kali di Jepang ya, nggak di Arab. Aduh. Ya tapi nggak nyangka loh, serius. Gua yang satu kosan sama lu, kita tahu lah sama-sama kayak gimana, benernya gimana, ruksaknya gimana. Ya tapi intinya yang bener-bener aja yang kita ambil ya, nggak ruksaknya mah tinggalin aja gitu ya. Betul. Jadi pilihan pertama kok bisa ke Jepang, gimana nih? Dari kok bisa tuh gimana tuh caranya bisa sampai ke Jepang gitu Pak? Ini pilihan yang sulit ya. Coba cerita. Sambil ngerokok ya, biar boleh nggak? Boleh, silakan. Biar ngalir gitu ya. Ya, silakan. Gue juga ngerokok lah kalau gitulah. Nggak kalah sama bintang tamu. Iya, biar ada temennya. Jadi awal mula gue bisa ke Jepang sih cukup panjang ya ceritanya ya. Dulu tuh sebenarnya gue banyak yang gue korbanin sih sebelum gue pergi ke Jepang. Tuh pertama kuliah gue korbanin, terus hubungan gue sama cewek gue korbanin juga kan. Iya, udah pasti sih kalau itu. Ya, enggak. Awal mula sih gue dapet info tuh ada dua sebenarnya. Gue tuh dilema antara pergi ke Jerman atau ke Jepang. Nah, dapat brosur gitulah, semacam pendidikan gitu kan, antara Jerman atau Jepang. Nah, itu sekitar 2019 kalau nggak salah, bulan Agustus apa Oktober gitu. Ini pas zaman-zamannya lu ngilang berarti ya. Zaman gua ngilang. Sering balik ke rumah, udah jarang di kosan ya. Udah jarang kumpul lah pokoknya tuh. Nah, dapat info tuh ada dua tuh, antara Jerman atau Jepang nih. Nah, kebetulan setelah gue pertimbangin kenapa gua milihnya Jepang. Nah, karena gue lolosnya di Jepang. Gue kira teh ke Jepang itu pengen ketemu sama kakek Sugiono. Wajay. Mungkin itu opsi selanjutnya kali ya. Selanjutnya ya. Enggak sih, awalnya
kenapa gue bisa milih Jepang tuh karena tes awal mula tuh Jepang dulu gitu sebelum Jerman. Oh iya iya iya. Nah, kebetulan gue penerimaan tuh Jepang dulu yang keluar ketimbang Jerman gitu loh. Gue skip yang Jerman, gue ambil dulu lah yang Jepang gitu, nyoba-nyoba. Malah ketagihan, malah lanjut gitu kan sampai bisa lolos juga kan ikut seleksinya. Terus yang ini itu brosurnya dapatnya dari mana itu? Nah itulah banyak-banyak bergaul. Tapi keren loh. Lo bisa pergi ke Jepang itu suatu kebanggaan buat gue yang kita pernah satu kasur bareng, ngerokok bareng, ngopi bareng. Dan seketika Kalau sekarang, kalau apa kalau ngerokok sama ngopi bareng boleh lah, tapi kalau kasur bareng gue kayaknya agak geli gitu ya. tapi nyatanya gitu kan. Gue kayak kesannya kayak gimana gitu bro. Ini kayak geli banget. Iya iya. Ya disclaimer yang bukan gini Iya, ya. Kita bukan homo ya. Cuman kan namanya bukan lah. satu Gue masih normal lah. Gue masih tahu mana Mario Jawa, mana mana lagi ya. Ragil. Gue masih paham lah itulah. Tapi emang bener loh, itu satu kebanggaan loh di antara yang kita kan satu kontrakan nih, gua Gilang sama lu ya. Itu satu kebanggaan masing-masing itu di antara lu, gua Gilang. Nah, gua kan mungkin gua pengen itu mulai buka usaha ya kan, dari yang kecil-kecil sampai yang sekarang udah menengah lah, tapi belum besar. Tapi kan kalau Justru malah kalau usaha sendiri malah lebih apa ya, feelnya lebih dapat gitu, kita yang ngelola, kita yang ngatur kan. ya Kita tapi mau kasarnya mau liburan kan bebas gitu kan, kita yang punya usaha ketimbang kita kelihatannya yang gawe gitu. di orang gitu kan. Tapi waktu kerja itu kan 8 jam sehari ya waktu kerja. Istirahat 1 jam lah di tempat kerja jadi 9 jam. Tapi kalau udah buka usaha itu 24/7 itu kita harus standby. Banyak yang dikorbanin. Itu apalagi Iya. pada saat di awal sih. Apalagi saat di awal. Wah, itu benar-benar cewek kayak terlantar lah cewek. Temen kadang kita suka disebut sombong, kadang apa. Karena kan baru mulai ya, namanya baru mulai. Padahal emang sombong kan ya. Enggak lah. Enggak lah, nggak sombong lah. Insya Allah nggak sombong. Ya, tapi intinya banyak sih yang dikorbanin. Sama halnya ketika lu gitu, ketika lu pilih ke Jepang kan kayak tadi bilang, banyak yang dikorbanin. Iya. Cewek, pendidikan, kan. Oh iya, pendidikan. By the way, itu berarti mau lanjut nggak nanti tuh? Nah itu masalahnya tuh, kalau semisal gue balik dari sini gue masih bisa lanjut ya gue bakal lanjut gitu. Ya mudah-mudahan gue masih bisa lanjut sih, gue pengennya pendidikan nomor 1 sih kalau menurut gue kan. Yalah. Amin, amin, amin. Ya kalau misalkan emang kampus mengizinkan mahasiswa kayak gue. Ya pasti sih. Terakhir gua ketemu itu ada dekan lu. Nanya, nah, Mas, ke gua Mas apa Kang? Oh Kang, Kang, Kang ini dulu satu kontrakan sama Mulia kan gitu. Atau sampai sekarang masih satu kontrakan? Ya, satu kontrakan. Kenapa Dia Bu? belum bayar SPP gitu ya? Semesteran belum Bukan. bayar? Oh Ini bukan. kamu tahu nggak kabar Mulia kemana ini? Itu yang waktu lu ngilang, waktu lu pendidikan itu loh. Kan pendidikan 3 bulan kan hilangnya. Iya sekitar 3 bulanan lah, Nah, lebih malah. itu pas lagi pendidikan itu, wah ini gimana gue ditanyain satu kosan, ya gue deket juga, satu kontrakan lah kan kita deket banget lah, dibilang deket ya. Kita deket banget bertiga, lu, gue Gilang. Oh itu Sama Pak No satu lagi tuh. yang ketok-ketok, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Iya itu. Soalnya kalau nggak ada dia kita nggak ada tempat tinggal bro. Iya betul, betul, betul. Aduh, ampun sih ya. Beneran tak apa penagihan kan kita hilang pokoknya. Terus yang lucu, masih inget gue kalau nagih itu kayak kayak apa ya, nyumput-nyumput gitu di belakang lagi ngetok pintunya, bukan pintu depan. Iya. Pokoknya suaranya unik banget lah Ya, pokoknya. ciri khas lah ya suaranya ya. Hai Pak No gitu kan. Oh, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh gemetar semua. Gitu. Kalau udah ada suara-suara gitu ya, air Suara-suara bulan kayak gitu tuh belum kayaknya, dikirim. waduh, Aduh, gelisah pokoknya tuh.
Berarti sekarang kesibukannya di Jepang itu ya hari maneh teh jadi campur dengan lah ya. Oh, itu kena naon da Sunda. Jadi hari maneh teh di Jepang teh pure kerja berarti atau bari dagang atau naon gitu. Dagang naon ya si Yun. Apa juga dagang ketoprak di situ nah Oh, itu dagang. bahasan penting saya. Kesibukan ya ginilah menikmati hidup. Bingung ya ditanya kesibukan. Berarti Sibuk naon kerjanya ya? kalau Sibuk ya kerja, we. Teman ngobrol podcast pokoknya mah sibuk. weh, mantap, 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 mantap. Tapi iya pas di Jepang ya kan kerjanya itu 8 jam ya, 1 jam istirahat, 9 jam berarti ya. Sisanya ngapain aja itu? Selain Nah, istirahat. sisanya waduh, waduh. Ya, mencari tahu apa itu Jepang gitu. Dunia Oh malam berarti Jepang berarti sering seperti apa. keliling-keliling ya, sering keliling-keliling ya. Gue sekarang kan tinggal kurang lebih hampir Desember. Desember tuh gue hampir setahun ya. Ya lumayan lah gue udah Udah hampir nggak mengenali. jauh-jauh sih, maksudnya kalau keliling-keliling udah lumayan lah gitu. Cuman kalau ke toko apa kota-kota besar sih gue belum sih, soalnya kan masih terbatas corona kan, jadi agak sulit gitu kan. Nah, berhubungan dengan tadi suka keluar, suka ke Jepang. Nah, tandanya kan bersosialisasi kan sama orang-orang yang asli sana gitu di Jepang kan. Ya kan, Hmm. selain dengan bos, selain dengan teman-teman kerja itu sosialisasi di Jepang itu sama di Indonesia itu jauh nggak? Sangat-sangat jauh. Gimana gimana Sangat. coba ceritain gimana coba perbedaan jauhnya itu. Hal kecilnya gini deh, kalau kalau kita kan ketika misalkan kerja atau kuliah atau apapun itulah, ketika udah melakukan itu kan biasanya kita nongkrong dulu kan, pulang Hmm, kerja tuh nongkrong dulu ke rumah teman ngopi gitu kan. ya, Ini udah kayak kita udah pulang kerja tuh udah nggak ada kehidupan lagi, udah pulang-pulang gitu masing-masing gitu. Jadi kayaknya interaksi antar manusianya kurang sih kalau menurut gua ya. oh berarti nggak kayak di Yang gua rasain ya. kartun-kartun ya? Berarti nggak kayak di kartun-kartun ya? Kan kalau di kartun tuh, Oh, kan gue hmm, suka nonton anime nih ya, gue suka nonton hmm. anime. Kalau Oh, di wibu. anime, wah anjir ibu. Kalau nonton di anime itu kan kita nih ya melihat mereka pulang kerja itu suka sama teman-temannya ke bar atau ke restoran, pulang kerjanya tuh makan dulu apa dulu. Kirain tuh nyata bakal kayak gitu. Ternyata enggak ya. Kalau yang gua rasain sih enggak kayak gitu sih. Soalnya selama gua setahun di sini tuh kurang lebih ya gitu, udah pulang ya pulang gitu, enggak yuk Pulang nongkrong tidur. dulu ngopi dulu gitu, tidur gitu, apain gitu, enggak, udah balik Beda jauh ya. Kita beda jauh kita asli. kita kan pulang kuliah nongkrong dulu. Bahkan sampai malam Iya. ya, sampai jam 12 baru balik. Iya, itu Wih, pun kalau nggak diusir kan terus aja sampai pagi kan. iya ya, aduh, Gusti itu aku. Tapi keren, sumpah. Gue bangga sama lu. Lu bisa Apanya yang dibanggain berangkat, loh. lu bisa berangkat ke Jepang, lu bisa ya Justru berarti gue bangga malah diajak podcast kayak gini kan anjing. Padahal harusnya nyari narasumbernya yang bener gitu, malah nyari kan gua. lu bener. Kali ini podcastnya yang chill, yang nyantai. Jadi ya nikmatin aja, gitu aja. Nggak yang serius-serius banget, wah bahaya serius-serius banget. Ya bahaya. Soalnya nggak ada yang bisa digali dari gua gitu kalau ngajak serius. Lanjut lagi, kita lanjut lagi ke topik yang Jepang nih ya. Di Jepang, Hmm. nah kalau boleh tahu nih ya, penghasilannya berapa kali lipat dari di Indonesia? Biar teman-teman ada yang tersupport gitu atau gimana gitu. Atau mengurungkan diri akhirnya nggak mau ke Jepang. Oh, mending nggak usah lah kata gua lah. Udah, mending di Indonesia aja lah. eh Kalau Nominal nih misalkan nih apa ya gimana? coba coba kalau dinominalkan gitu.
Gua per jam tuh sekitar 880 yen gitu. Berapa ya kalau dirupiahin ya? Hitunglah pokoknya per jam tuh 880 gitu. Per jam 800, coba gue sambil ngitung ya. Nah, Satu yen itu berapa coba? kurs sekarang kalau nggak salah 124 deh kalau nggak salah. 124. Per jamnya 880.000. Hmm, 880. 880 yen. 800. Berarti sejamnya itu kurang lebih 100.000 lah ya. Kalau gua kan kebetulan gua di sini kan di pengolahan makanan, jadi jadwalnya tuh bara-bara berantakan, jadwalnya berantakan gitu. Jadi kadang gua hari ini masuk, besok libur gitu. Baru 2 hari kerja, 1 hari udah libur gitu. Pokoknya kalau misalkan dalam 1 bulan misalkan 31 hari itu gue libur tuh 9 hari pokoknya. 9 hari berarti ya 20 harian. 22. 2 hari, 22 harian pokoknya. 22 atau 21 hari gitu lah. Lumayan ya. Kalau kehidupan di sana sekarang nih, tadi kan ngomongin penghasilan. Kehidupannya juga tinggi nggak di sana? Ya sebenarnya sama aja sih kalau kalau ngomongin nominal ketika kita Berbanding hasilnya lurus berarti ya. kita dapat lebih gede ya otomatis pengeluaran pasti lebih gede. Sebenarnya sama aja sih kalau kata gue. Kalau Gimana kitanya? dari buat uang kehidupan lah sehari-hari, uang buat makan, berangkat kerja, berapa persen yang bisa disisihkan? Waduh, gua gua nggak hitung-hitungan sih kalau masalah makan ya. Kalau masalah makan Ya, nah iya gue get tahu hari mana mah udah nggak hitung-hitungan. Pokoknya ngelihat makan enak beli selama ada duit. eta hesen eta Om jauh di Bogor kayak gitu udah hmm. terhayang iya. Ngena euy martabak mahal ya di situ. Orang kayak duit ya beli ya gitu. Eta jadi sulit gak kalau ngomongin gitu. Ya mungkin savingnya kalau gitu yang di save lah kan dapat gaji sebulan pasti ada yang langsung di saving tuh. Yang bisa langsung di saving tuh kira-kira berapa persennya? 10%, 20. Ya 20% lah kalau misalkan ini buat tabungan lah misalkan kan Nah, buat tabungan. 20% lah buat tabungan, 80%-nya ya buat ya masa gua di sini tidur aja kan Gak butuh hura-hura hiburan, masa ya? Masa gak hura-hura sih? butuh pijit-pijit kan gitu kan. Pijit-pijit. Gak usah tukang pijit lah di sana. Katanya di warnet juga udah banyak ya. Oh banyak banyak. Makanya waduh jauh lah pokoknya. Karena mungkin beda beda kultur kan. Di kita kan kulturnya budaya-budaya ketimur-timuran gitu kan. Jadi ini nggak boleh, ini haram, ini ya. Di sini kan, wah semua terpampang dengan jelas gitu kan. Berarti di sana sake itu dijual bebas ya? Sake mah hal lumrah gitu kalau menurut gua. Lumrah di sana ya? Lumrah. Anak kecil bisa beli nggak? Wah kalau itu nggak boleh. Oh, berarti ada Tetap tetap aja. tetap ada batasan umur. Iya ya. Usia 20 tahun tuh kayak rokok, alkohol kayak gitu nggak boleh. 20 tahun ke atas baru diperbolehkan. Soalnya ada di sini kan ada hari melepas muda ya apa sih namanya gue lupa. Pokoknya setiap orang yang umurnya 20 tahun tuh nanti dirayain. Oh. Ada dari wali kotanya gitu langsung dari wali kota ngumpulin orang-orang. Iya, jadi teman gue kan kebetulan waktu kesini umurnya pas 20 tahun gitu. Dia dapat undangan dari wali kota jadi langsung Berangkat kumpul di gitu. sana kumpul bareng-bareng Mau pesta. ngerokok gitu, mau minum, mau ngapain bebas pokoknya. Oh, digratiskan gitu sama pemerintah Jepang. Digratiskan. Dibiayai lah pestanya ya. Dibiayai. Cuman ya karena corona.
Jadi ngerasanya nggak bebas walaupun Jadi datang. nggak bebas kan, kita mau mau istilahnya mau kumpul karena ada ini kan, jaga inilah jaga itulah, ribet lah pokoknya. Ya intinya jadi ada distance ya, udah ada jarak jadinya ya yang Udah harus jarak gitu. dari penghasilan, dari yang ditabung kan. Berarti itu ada juga dong selain barang apa yang udah dihasilkan, nah kalau gitu pasti ada nih barang yang udah dihasilkan. Barang, salah satunya nih. Oh, wah remote control mahal itu. Wah enggak, wah, pokoknya gua merek Rubicon. Mahal itu remote control itu. Sepatu masih Eh, koleksi. Di sana masih sering-sering beli sepatu yang branded. Adidas. Ya, tahu sendiri lah gua waktu di Bogor kayak gimana. Apalagi udah di sana ya pegang Kalau di duit. sana. Makin Eh, amsyong udah. ya kebutuhan apa? Rohani Kebutuhan ya. insan story kan perlu. Kebetulan story. Gak sih, kalau gua jatuhnya lebih ke invest. Soalnya gua ngerasain kalau beli barang ori, kalau ngejualnya tuh enak gitu kan. Bisa bisa Harganya dijual. nggak terlalu turun kan. Hitung-hitung kayak nabung emas kalau kata gua. Ya sih, emasnya tapi dengan bentuk hobi ya, bentuk berbeda. Untuk hobi gitu. Tuh, Berarti di sana nah, berat nggak? Berat nggak kerja di sana? berat. Sebenarnya yang jadi berat tuh mungkin karena bahasa gue kan masih agak jelek lah Oh, ketimbang yang lain gitu mas. Jadi sulit komunikasi gitu. Sebenarnya kalau namanya gawe, mana ada sih gawe mudah kalau kata gue. coba dong, gue pengen ngedenger lu ngomong bahasa Jepang, introduce aja, introduce yourself lah. Coba bahasa Jepang. Nama gue siapa, sekarang gue tinggal di mana gitu. Terima kasih Oh, gitu kepada Budi yang udah ngajak di teman ngobrol, ngobrol bareng gitu. Coba bahasa Jepang. geli banget anjay. Coba. Hai, Hajime Maste, watashi no namae wa Muria desu. Muria tomoshimasu. Takaki Bakeri, Kensusei desu. Dojo yoroshiku onegaishimasu. Udahlah, gitulah ya. Terus gitu intinya. Lain ngerti. Nantilah di subtitlenya di bawah lah Nanti pokoknya. ada subtitlenya di bawah ya. Iya, Aduh, pokoknya. ya ampun, ternyata. Cuman emang bahasa gue masih agak kurang lah, gue harus masih banyak belajar bahasa. Kesulitan utamanya itu Bahasa. bahasa. Di sana sama kayak bahasa Sunda, bahasa ada verb satu, verb 2, verb 3, bahasa halus orang tua, bahasa anak. Malah lebih banyak kalau di sini. Oh gitu? Iya, gue kira ngobrol sama kayak bahasa Sunda gitu kan, untuk atasan, untuk teman-teman karyawan, bawah, di bawahnya lagi, terus ada bentuk perintah, bentuk wah banyak lah, ribet kata juga. Jepang ribet bahasanya anjing. Mending bahasa Sunda lah asli orang mah beneran. Terus kalau bahasa Sunda Sunda Bogor kan wah enak lah. Campur-campur Betawi kan ngalir. Berarti tadi udah nih, udah pertanyaan mungkin ini yang agak berat. Cewek Jepang tuh udah dirayu nggak sih? Waduh, gua gua lihat anime tuh anjir cuman hai gitu bawa ke kamar jadi gitu, ngapain kayak misalkan gitu. Iya, faktanya sekarang. Faktanya wah susah cok. Salah satunya HP nih. HP di Jepang tuh pokoknya si kameranya tuh nggak bisa silent, jadi langsung kita moto tuh trip suara bunyi Semua HP di udah Jepang. dari sananya. Oh, jadi nggak ada tuh HP yang di silent. Nggak ada kecuali HP-HP dari luar Jepang. Kalau HP asli Jepang terus misalkan kayak iPhone yang liris di Jepang tuh udah otomatis Oh, nggak silent HP-nya. Jadi kita nggak bisa tuh jauh ngezoom
cewek pakai rok tap. Wah, sulit tuh. Soalnya kasusnya banyak sih gitu. Kalau kita moto orang, kecuali kalau misalkan bukan di festival nih. Kalau festival sih bebas kita moto siapapun, video apapun. Tapi kita tiba-tiba moto orang nih, bukan dalam acara tertentu, nanti kita bisa dilaporin polisi. Wah, nyata banyak itu yang kayak gitu banyak. Banyak kasusnya banyak. Orang-orang Gua dari awal kita gitu atau gimana nih? apa? Yang kasus kayak gitu tuh orang sana asli atau orang yang kerja juga yang ikut kerja di Jepang atau gimana? Kebanyakan sih orang luar sih. Kalau orang Jepang kan ya ngapain sih? Soalnya mereka budayanya nggak gitu kan. Kita kan lihat rok pendek dikit kan langsung ngaceng kan gitu. Langsung atahiyat ya. Set. Langsung atayat kan. Wah, itu langsung. Tapi Gua awal gua masuk ke sini nih ke Jepang tuh. Nah, hari-hari terakhir gua pendidikan, gua sebelum udah ke Jepang tuh gua karantina dulu sekitar 2 mingguan kalau nggak salah. Terus gua latihan bahasa budaya kurang lebih sebulan. Nah, di acara terakhir gue tuh kebetulan teman-teman gue kan ada orang Vietnam juga. Nah, biasalah kalau terakhiran gitu kan sebelum kita mau pindah ke perusahaan masing-masing mau ya, party kan, ya, party dulu. Malam kan udah ya namanya party kan, omongan udah nggak terkendali apa-apa. Wah, dilaporin gue sama tetangga, sama laporin ke tetangga, polisi. sama Iya, tetangga. iya serius. Berisik katanya jam 12 malam gitu. Bukan jam 12 malam, malah jam 10 malam. Di kita kan jam 10 malam banci aja baru dandan kan kasarnya. Tapi wah udah. Makanya nggak terlalu nggak bisa berisik kalau kata gue, nggak asik lah. Kecuali mungkin kalau kalau di kota-kota besar ya bebas kan, kalau kota-kota besar karena suasananya juga rame kan. Karena Oh memang itu gue desa kali ya. gue Di langsung juga bikin kayaknya lu juga apa nggak di desa. surat apa Kayaknya lu kan nggak di desa juga kan? Pinggiran waktu kota. awal gue pendidikan yang budaya itu gue masih masuknya masuk desa sih gitu, masih perkampungan lah, tapi nggak terlalu kampung banget sih kalau kata gue. Cuman ya itu jam 10 malam gue berisik-berisik dilaporin, besoknya gue suruh bikin surat permintaan maaf berapa empat empat surat deh. Nah 4 surat itu yang ngelaporin gue, pokoknya gue ke rumah sebelah kiri, sebelah kanan, depan gitu. Gue ngasih surat itu coba permintaan maaf aja. Anjir, malu anjir baru awal mau kelar pendidikan. Iya makanya itu sampai sensei gue ngomong kan, wah ini baru pertama kalian selama 20 tahun katanya. Baru kalian nih yang membuat kerusuhan, membuat gaduh katanya. Nah, emang Gue di nggak. Bogor gimana gitu aja ngurang. Tapi kan di Bogor mah anu jaga nasi degol kan aman jadi. Nggak kacekel. Cek soal premana. Premana nggak kacekel. Aduh, gusti, gusti. Berarti kan dari sosial udah, kehidupan kerja udah. Terus ini nih berarti ada nggak tips buat mungkin dari tadi kita ngobrol teman-teman kan pasti ada yang ngedengerin juga gimana sih akhirnya kan pertanyaan gimana sih caranya biar bisa ke sana selain dari ya relasi tadi selain dari brosur tadi itu gimana sih caranya biar bisa lolos sampai ke tahap kerja gini. Bisa. Soalnya banyak ya, kan bisa dari mulai beasiswa, terus ada banyak cara ke Jepang tuh kan bisa lewat Jisusei. Jisusei itu kayak apa ya, pemagang, terus Ada ada Tekutegino, terus engineering kalau nggak salah, apa banyak pokoknya. ada ya teman Cuman kita ada di Jepang itu si Tianti apa, apa tuh baturan ayah di Jepang si Tianti apa tuh tetangga nasi Gilang. waduh, apalah tuh saha eta.
kita adalah uh, Banyak lah cara menuju Roma, Jepang. oh, Banyak. Pokoknya ya tipsnya kalau atau menurut gue tips sih paling konkret perbanyak perbanyak ngobrol. latihan bahasa Jepang Ngomong. berarti. Apa? Ngobrolnya teh ngobrol apa ini teh? Bahasa Jepang kah atau ngobrol gimana ini teh? Ya kalau misalkan lu tujuannya ke Arab, ya lu ngobrol sama orang-orang yang deket-deket ke Arab-Araban gitu. Oh, intinya perbanyak relasi sama orang yang udah kerja di Jepang atau yang sudah mengalami atau yang segelintir Jepang itulah ya. Iya. Belajar bahasa Jepang itu susah nggak sih? Aduh, Oh, kalau udah aduh berarti susah banget ini. aduh. Gini. Di Jepang tuh ada 3 cara baca, ada cara tulisan gitu. Pertama katakana, hiragana, sama kanji. Nah, kanji ini yang paling sulit. Tapi ada Bahkan gitu. orang orang Jepangnya sendiri ada ada loh yang nggak bisa nulis kanjinya kayak gimana tuh ada. Orang Jepangnya sendiri, apalagi gua gitu yang ogah-ogahan Pendatang. belajar lah. Aduh, ya ampun, tapi ternyata gitu. Sulit bahasa Jepang kalau kata gue ya, tapi yate yarik kata. Gue ikut program magangan kan 3 tahun, jadi ya sekarang 2001, setahun 2003 lah gue, 2023 gue baru balik. Oke, kalau gitu eh, kurang Captain Hatur Nuhun. Pokoknya. Makasih Oh, banyak ya udah mampir ke teman ngobrol podcast ini. oh Sharing ya, semoga teman perdana ini juga. ngobrol podcast ini semakin mencerahkan kehidupan bangsa dan negara. Amin, 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 Amin. amin, amin. Ya ini juga buat para viewer, buat para pendengar, terima kasih juga. Nanti kita akan lanjut lagi ke part kedua. Jadi untuk itu teman-teman ingat subscribe jangan lupa, di like juga kalau suka. Terus oke-nya ya. Hari Oke, siap. kedepannya atau nuhun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.